dilap loh. Sak dalamnya dilap tak? Sak dalamnya kertas sih. Oke. Jadi hari ini kita masuk ke materi bab 2, yaitu tentang menggambar ragam hias. Bentar. Hari ini yang nggak masuk siapa? Semuanya. Dan Leon. Absen dulu. Bisa. Yori ada. Kitko. Leon sama Wilson nggak ada. Wilson ya. Mereka nggak masuk kemana loh? Wilson Dan mati wifi-nya lampu, jelek, Leon. Dan Wilson mati lampu sampai jam 12. Oh. Oke. Ini koneksinya kayak apa? Ada yang udah pelajari materi sebelumnya? Belum. Tentang ragam hias? Belum. Aku cuman baca sedikit aja, tapi gak kayak hafalkan semuanya. Nanti Miss pasti mau nyuruh bikin gambar batik. Oh iya. Oh jelas. Itu pasti akan jadi tugas kita dong. Tugasku udah terlalu banyak. Kan coba kalian perhatikan gambar ini. Kira-kira menurut kalian pendapat kalian tentang gambar ini gimana? Indah, bagus, warnanya bagus. Sulit dan rumit. Kita ngomonginnya seputar ragam hias gitu ya. Iya, sedih. Gimana? Aku melihatnya sedih. Mendung. Bagus, pilihan warnanya bagus. Ya, pilihan warnanya bagus. Ada lagi kita ngomongin ragam hias. Kalau ngomongin ragam hias berarti kita nggak cuma ngomongin warna ya, toh. Ya sih. Bentuknya bagus. Nah, Bentuknya. kalau ngomongin bentuk berarti gimana nih? Aku lihat ada flora, ada fauna gitu. Kayak yang di bab kemarin. Flora fauna kan. Iya, aku lihat ada kupu-kupu, habis itu ada tumbuhan yang bercampur-campur jadi satu. Gimana kupu-kupu? Situ. Ini kupu-kupu. Jelas, Paul. Jadi ketika kita membahas tentang ragam hias, nah ragam hias itu kan berhubungan sama bentuk. Nah kira-kira nanti bentuk apa aja yang digunakan dalam ragam hias? Ya kurang lebih sama objeknya seperti yang kita pelajari di bab kemarin. Flora, fauna, dan bentuk geometris. Ya. Flora, fauna, ada bentuk geometris. Tapi di sini ada bentuk figuratif juga atau bentuk manusia. Kemudian inspirasi untuk objeknya itu ada yang diambil dari benda alam juga. Nah, benda alam yang di sini itu yang dimaksud misalnya seperti kayak api, air, maksudnya benda alam yang ada di sekitar kita. Tidak sama kayak benda alam yang kita pelajari di bab sebelumnya ya. Benda alam di bab sebelumnya itu kan lebih ke kayak benda-benda mati gitu tuh. Kayak kunci, botol, dan kawan-kawannya. Nah, tapi kalau di sini benda alamnya itu ya benar-benar alam yang ada di sekitar kita. Api, air, gunung. Itu yang jadi inspirasi bentuk yang akan digunakan. Oke. Kalian sambil ini ya, sambil disimak bukunya. Di halaman 28. Situ ada prinsip menggambar ragam hias. Ini sudah ada bukunya semua, toh? Apakah ada yang belum punya buku? Saya punya. Ya. Aku punya, Miss.
Ini yang Miss tampilkan di share screen ini kurang lebih hanya ringkasannya aja, sisanya detailnya ada di buku semua. Nah, kita tahu ya kalau Indonesia itu kan terdiri atas banyak pulau. Ya. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Informasi Geospasial ini, di situ disebutkan bahwa Indonesia itu memiliki kurang lebih ada 13.466 pulau. Itu kan banyak sekali tuh. Nah, banyaknya jumlah pulau itu akhirnya menjadikan Indonesia ini kaya. Yang jelas ada berbagai macam suku di situ. Nah, setiap suku itu kan punya historinya masing-masing kok. Tiap daerah punya ceritanya masing-masing secara turun-temurun dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, masing-masing budaya itu dia mewariskan hasil karya seninya sendiri-sendiri atau budayanya sendiri-sendiri. Salah satu warisan karya seni itu adalah ragam hias atau yang disebut juga dengan ornamen. Nah, setiap suku itu kan dia macam-macam ya. Setiap suku itu pasti punya budaya. Nah, budayanya itu ada dari kebiasaan, terus apalagi nih, kepercayaan, terus salah satunya yang cukup menonjol itu adalah keseniannya. Kalau kalian perhatiin apa ya, Indonesia itu kayak misalnya nih, entah pakaian adatnya, entah yang jadi ciri khas menonjol di satu tempat itu biasanya tuh pasti ada hubungannya sama kesenian tuh. Entah kain-kain, terus habis itu apalagi nih hasil kesenian, entah alat musik atau mungkin apalagi itu hasil ukiran dan sebagainya. Jadi salah satu warisan karya seni itu tadi adalah ragam hias sama atau yang disebut juga dengan ornamen. Nah, ragam hias ini dia itu mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia, terutama orang zaman dulu ya. Perannya itu akan kita rasa keindahan. Jadi orang zaman dulu itu ya udah suka sesuatu hal yang indah. Kalau kalian tahu piramid kok. Situ mana? Disconnect. Ya ampun. Halo. Oke. Oke. Jadi perannya itu khususnya untuk memenuhi kebutuhan akan cita rasa keindahan. Kalau kalian tahu piramida yang bentuknya segitiga yang ada di Mesir itu, ya, itu kan kalau kalian tahu sekarang itu kan kayak nggak ada apa ya, cuma bentuknya segitiga. Terus kalau kalian pernah lihat gambar-gambar lukisan dindingnya kan kayak nggak ada warnanya gitu loh. Warnanya kayak coklat semua. Ya. Nah itu sebenarnya pada zaman dahulu itu semuanya penuh warna gambar-gambar itu.
Terus pilar-pilar yang ada di sana itu juga ada warnanya. Orang zaman dulu itu kayak nggak suka sesuatu hal yang sepi. Mereka tuh suka sesuatu hal yang ramai. Terus kadang juga banyak warnanya. Ya salah satunya lukisan dinding di piramid itu. Nah, kayaknya di setiap daerah pun banyak kayak gitu ya. Nah, ini kan kenapa muncul ada hias atau ornamen itu kan salah satunya karena orang dari zaman dulu itu suka sesuatu hal yang indah, suka sesuatu hal yang apa ya, semacam kayak hiasan kayak gitu. Memberikan nilai estetikanya itu memberikan kepuasan tersendiri gitu ketika ornamen itu ragam hias itu berasal dari kata ornamen yang artinya itu menghiasi. Nah, ragam hias itu kan merupakan salah satu karya seni rupa yang sengaja dibuat. Tujuannya itu sebagai hiasan pada suatu produk supaya menjadi lebih indah dan bermakna. Dengan adanya penambahan ragam hias ini pada suatu barang atau suatu produk, maka dia akan jadi terlihat lebih indah. Disconnect lagi. Kemudian menambah nilai ekonominya sehingga penghargaannya itu juga bertambah. Maksudnya nilai satu benda itu tadi jadi bertambah karena ada hiasan ya. Nah, ragam hias dalam seni rupa itu dapat berfungsi untuk mengisi kekosongan suatu bidang dan juga memberi fungsi simbolis. Contohnya nih, ini benda yang ada di sini tuh namanya nekara perunggu. Nah, di sini ada ragam hias burung di atas gambar burung. Nah, dia itu ini kan kalau semisal nggak ada gambarnya kan dia cuma bidang kosong. Cuma dihadirkan ragam hias burung ini pada bidang yang kosong. Yang kalau dalam nekara perunggu ini dia itu punya simbol sebagai arwah nenek moyang. Contohnya seperti itu. Jadi dia punya fungsi simbolis. Ragam hias itu disusun dari sekumpulan pola hias, namanya pola hias. Nah, sedangkan pola itu disusun dari sekumpulan motif hias. Motif hias itu ada apa saja? Ada motif geometris, ada motif manusia, ada motif hewan, ada motif, kemudian ada motif benda alam. Nah, motif hias itu bentuk dasar atau merupakan pokok pikiran dari wujud ragam hias yang meliputi segala bentuk alam ciptaan Tuhan, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, kemudian benda alam lainnya. Ini ya, misalnya dia motif geometris, maka dia juga disusun menjadi pola hias geometris. Kemudian motif manusia atau figuratif ini, ya dia akan disusun menjadi pola hias motif manusia, begitu seterusnya untuk yang hewan, tumbuhan, dan benda alam. Nah, pola hias itu merupakan dasar yang digunakan sebagai pedoman untuk merancang satu hiasan. Jadi gini, sebelum hiasan yang rumit-rumit itu dibuat, pertama itu harus ditentukan pola hiasnya dulu. Dia itu ambil bentuk seperti apa? Misalnya di sini kan ya, ini ada bentuk
segi 5, segi 6. Nah, ini disebut sebagai pola hias. Jadi ragam hias itu adalah susunan pola hias yang menggunakan motif dengan kaidah-kaidah tertentu pada satu bidang atau ruang sehingga dia menghasilkan gambar atau bentuk yang indah dan punya makna. Awalnya kan dari susunan pola hias, gitu. Entah dia kotak-kotak, entah bentuknya lingkaran dan sebagainya. Kemudian pola hias itu diisi dengan yang namanya motif hias. Nah, sekarang jenis ragam hias. Jenis ragam hias itu ada 5 jenis. Ada geometris, figuratif Hias atau manusia. Kemudian Hewan, ada hias hewan, hias benda alam. tumbuhan, kemudian benda alam. Nah, untuk ragam hias yang geometris, itu yang termasuk dalam ragam hias geometris itu ada pilin. Pilin itu bentuknya kayak gini. Ini apa? Agak meliuk. Hampir kayak bentuk-bentuk, kalian tahu kayak infinite gitu nggak sih? Kayak angka 8 gitu. Nah, itu yang seperti itu termasuk pilin. Kemudian ada yang namanya meander. Lalu ada tumpal. Meander itu pokoknya yang begini nih. Itu juga kayak meliuk. Ini namanya meander. Kemudian ada tumpal, ada kawung, ada swastika. Nah, ini kelima jenis ini dia termasuk dalam ragam hias geometris. Kemudian untuk ragam benda alam ada air, seperti yang dijelaskan di awal. Ada api, ada batu, gunung, awan. Ada pertanyaan dulu? Ya, ada ya. Nah, untuk media menggambar ragam hias, kita itu menerapkan ragam hias itu bisa di mana? Atau yang disebut dengan media. Ya. Media itu merupakan bahan, alat, dan teknik yang digunakan dalam mengerjakan suatu produk. Yang dimaksud bahan itu dia materialnya. Material yang digunakan untuk membuat suatu produk. Sedangkan alat itu berarti perkakasnya, alat yang nanti digunakan untuk mengerjakan itu, untuk membuat suatu produk, kemudian sedangkan teknik itu adalah cara yang digunakan untuk membuat suatu produk. Apa namanya? Apa maksudnya?
Miss nge-lag, suaranya gak kedengaran. Sudah? Itu jelas belum? Sorry ya. Ini sejauh jaringannya kurang bagus. Masih ada putus-putus, tapi masih bisa dengar sih. Sekarang sudah putus. Sedikit. Ya, videonya nge-freeze. Oke, jadi dalam media menggambar itu ada bahan, ada alat, kemudian ada teknik. Nah, dalam bahan alat menggambar akan hias ini ada yang disebut dengan bidang gambar sama ada bahan pewarna. Bidang gambar itu yang termasuk apa saja? Itu bisa kertas gambar, kemudian kain kanvas, ada kaca, refleks, tembok. Kemudian itu namanya bidang gambar ya. Lalu ada bahan pewarna. Termasuk dalam bahan pewarna itu adalah pensil gambar, pensil warna, krayon, cat air, cat poster, cat minyak, cat akrilik, ya, segala macam cat-catan itu. Kemudian tinta bak. Tinta bak ini apa ya? Tinta hitam, tinta kayak gitu. Biasanya ada dua jenis. Ada tinta Cina dan sama tinta India. Aku bidang gambar lagi, ini habis belum ganti. Kayak ini alat ya ini harusnya. Peralatan yang bisa digunakan di situ ada penggaris, ada jangka, ada kuas, dan ada palet. Nah, untuk tekniknya, teknik menggambar hias itu ada dua. Yang satu disebut sebagai teknik mistar, yang satunya adalah teknik manual. Kalau teknik mistar berarti dia itu menggambarnya nanti menggunakan alat bantu, ya pakai mistar atau pakai penggaris, bisa juga menggunakan jangka. Pokoknya kalau teknik mistar itu intinya itu dia itu bersifat mutlak, kemudian hasil gambarnya itu harus benar-benar lurus. Kalau lurus ya harus lurus, kalau melengkung ya bentuknya harus melengkung bulat begitu, atau bidang-bidang beraturan yang lain. Contohnya bentuk yang seperti ini. Segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, lingkaran, bentuk elips atau bentuk oval. Pokoknya bidang yang beraturan. Kemudian kalau teknik manual ini berarti dia itu menggambarkan hiasnya itu bisa menggunakan beberapa teknik di situ. Misalnya, di situ ada teknik linier, ada arsir, ada dusel, pointilis, akuarel, dan plakat. Kurang lebih tekniknya hampir sama seperti di bab sebelumnya, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Di sini teknik manual itu menggunakan teknik yang sama. Nah, kalau teknik linier, dia itu berarti menggambarnya itu dengan cara menggoreskan pensil atau pena, yang nanti itu dia menghasilkan garis, entah dia garis lurus atau garis lengkung, atau dia itu pertemuan atau beberapa bidang garis, itu namanya teknik linier. Kalau teknik arsir ya, seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya di arsir, di dusel, kemudian teknik pointilis ya masih sama, pakai titik-titik kayak gitu. Teknik akuarel berarti dia satuannya agak tipis. Kemudian teknik plakat itu sifatnya warnanya itu solid dan menutup. Prinsipnya hampir sama seperti teknik yang kita pelajari sebelumnya.
Kemudian prosedur menggambar ragam hias. Untuk menggambar ragam hias itu, maka langkah-langkahnya apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, menyiapkan bahan sama alatnya dulu, sudah pasti ya. Yang kedua, menentukan tema ragam hias yang mau dipakai. Apakah nanti mau pakai tema geometris, figuratif, hewan, tumbuhan, atau benda alam. Nah, kalau sudah menentukan temanya, maka ditentukan tekniknya. Dalam pengerjaannya nanti, menggunakan teknik apa? Apakah teknik mistar atau teknik manual? Setelah menentukan teknik mistar atau teknik manual, maka langkah selanjutnya adalah menentukan bidang ragam hiasnya. Bidang ini itu kan ada macam-macam, ada segitiga, ada bentuk segi empat, dan lain sebagainya. Ini namanya bidang. Ini namanya bidang. Nah, bentuk-bentuk yang bisa dipilih ini kurang lebih bentuk-bentuk seperti ini. Kalau sudah menentukan bidangnya, maka langkah selanjutnya adalah membuat sketsa ragam hiasnya. Tapi kan harus dipilih toh temanya. Kalau temanya tentang flora ya nanti yang akan masuk ke dalam bidang ragam hiasnya itu nanti ya bentuk-bentuk flora, entah itu daun atau batang, bisa juga bentuk bunga. Ya. Nah, ini kan ada satu bidang, kemudian dia diisi dengan motif hias. Ini dia menggunakan motif hias floral. Dalam motif hias itu biasanya dia itu ada satu objek yang jadi motif hias utama. Biasanya nanti yang akan pokoknya itu motifnya itu yang akan mendominasi satu bidang. Itu motif utama namanya. Terus ada juga yang namanya motif tepian seperti ini. Nah, motif tepian ini biasanya yang diletakkan di pinggir-pinggir dan bentuknya itu biasanya kurang lebih sama, masih kayak ciri khas sendiri gitu. Misalnya seperti ini. Yang ada di buku kalian halaman 37 dan 38. Nah, itu adalah contoh beberapa bentuk motif hias untuk menghiasi bagian tepi satu bidang. Nah, kalau yang ini, coba kalian lihat halaman 39 dan 40. Di halaman 39 itu, di situ kan ada bidang-bidang peraturan. Nah, itu namanya bidang untuk ragam hiasnya ya. Yang gambar pertama itu dia pakai bidang segitiga. Kemudian gambar kedua itu dia pakai bidang segitiga juga. Ini terus zonata segitiga dan persegi. Ini tergantung isiannya ya berarti. Oke, itu namanya orang pusing. bikin pusing ya. Itu cuma beda garisnya aja kayaknya. Beda jumlah garisnya aja, tapi bentuknya hampir sama semua bidang. Nah, kan itu kan bidangnya sudah ada, kemudian diisi nih. Nah, isiannya itu seperti yang ada di halaman 40. Bidangnya kemudian diisi dengan motif hias. Misalnya di halaman 40 itu kayaknya dia untuk apa ya? Di kampung nih kayaknya. Yang paling sederhana ini itu kayak tersusun atas semacam 4 kelompok daun gitu. Terus nanti kalau sudah terisi semua, biasanya nanti hasilnya seperti ini. Lingkaran semua.
Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah mewarnai ragam hias. Kalau sudah jadi gambarnya ya toh, maka langkah berikutnya adalah diwarnai. Nah, ini pemilihan warnanya ini juga penting ya. Konsentrasi yang warna, karena kalau dalam ragam hias atau ornamen itu kan dia banyak objeknya. Objek gambarnya tuh banyak, amin. Jadi pilihan warnanya itu harus tepat supaya nilai keindahannya itu nggak berkurang. Kalau sudah diwarnai, maka ya penyelesaian akhir, bagian finishing. Setelah sudah diwarnai semua, sudah jadi, kita lihat kembali nih. Kira-kira ada kekurangan di bagian mana? Maka ada satu bagian atau satu objek yang harus diwarnai lebih gelap, atau ada satu bagian yang harus ditambahi lagi objek-objek tertentu. Itu ada di bagian penyelesaian. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi tadi untuk prosedur menggambarnya atau langkah-langkahnya, yang pertama siapkan alat dan bahan, tentukan benangnya apa, kemudian ditentukan teknik yang mau digunakan itu apa, pilih bidang ragam hiasnya, mau bidang seperti apa, kemudian dibuat sketsanya, diwarnai, lalu di finishing. Ada 7 step atau 7 langkah. Oke, sudah siap gambar berarti. Sampai sini ada pertanyaan. Untuk tugasnya, ya seperti yang sudah kalian tebak di awal kelas tadi ya. Minggu depan kita mau menggambar ragam hias. Mungkin kalian bisa tentukan dari sekarang untuk tugas menggambar ragam hias nanti kalian mau pakai tema apa? Mau pakai geometris, mau pakai tumbuhan, fauna. Kalian bisa pilih salah satu dari 5. Geometris, tumbuhan, kemudian manusia, benda alam. Kalau campuran boleh, Kak. Boleh, campuran boleh. Campuran itu nanti pun pasti nanti ada satu objek yang mungkin lebih menonjol. Misalnya nih, antara tumbuhan sama hewan. Biasanya nanti pasti ada salah satu yang lebih menonjol objek. Entah itu hewannya, bisa jadi. Karena rata-rata kebanyakan kalau tumbuhan itu dia memang dipakai untuk campuran, tapi cuma untuk tambahan biasa aja. Kalau mau yang terlihat kayaknya simple itu ya bisa pakai tema geometris. Tapi tema geometris itu meskipun dia simple, ya menurutku tidak segampang mengira ya, karena kalau dia pakai bentuk-bentuk yang kaku begitu, berarti dia harus secara konsisten bentuknya itu harus rapi. Jangan pakai bentuk kayak tumbuhan atau hewan, dia kan memang bentuknya menjadi peraturan. Jadi kalaupun ada rapi sedikit itu nggak terlalu kelihatan. Oke, tidak ada pertanyaan.
Kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan kalian siapkan buku gambar A3. Terus kita akan menggambar ragam hias. Silakan kalian tentukan dari sekarang tema yang mau dipakai itu apa. Jadi nanti kalian udah punya gambar. Minggu depan untuk pengerjaannya udah nggak bingung lagi. Oh iya, nanti kalau minggu depan kalau kita praktek gambar dulu, nanti harus diwarnai. Kalian boleh pakai cat air, kalian boleh pakai krayon, warna. Pakai cat apa, Miss? Suaranya enggak terlalu dengar. Pakai cat air boleh. Oh. Atau cat poster kalau mau. Cat air sama cat poster itu lebih cepat kering cat poster. Cat poster sama cat akrilik apa sama? Beda. Kalau cat poster itu dia kenaan air itu biasanya masih luntur. Tapi dia sama-sama lebih cepat kering dari cat air. Cat akrilik sama cat poster tuh sama-sama cepat kering. Tapi kalau cat akrilik itu dia lebih tahan air. Kalau cat poster dia bisa luntur. Kalau pakai cat poster nanti supaya nggak luntur ya, itu kalau gambarnya sudah selesai itu bisa di finishing pakai pilok clear itu. Ada pertanyaan lain? Amat ya. Kapan kita pakai cat itu, Miss? Kan waktu itu kan kapanan suruh beli cat akrilik ya. Cat suruh beli cat. Kamu pakai cat? Nah, aku tanya kapan kita pakai cat deh. Ini untuk tugas yang ini kita bisa mulai pakai cat. Miss, kita harus pakai cat atau boleh pakai pensil warna atau? Boleh pakai pensil warna. Oh, boleh. Untuk bahan pewarnanya terserah kalian mau pakai krayon, pensil warna, pakai jenis cat-catan juga boleh. Terserah kalian. Oke, Miss. Kalau tidak ada pertanyaan. Bisa itu tugasnya itu suruh buat itu kan, namanya ragam hias itu kan. Ya, betul. Mulai dari sekarang, mungkin kalian bisa cari referensi dulu. Cari gambar. Kalian bisa cari ide dari sekarang, dikumpulin. Terus minggu depan tinggal kalian kerjain, tinggal digambar aja. Mungkin kalian bisa cek ragam ornamen yang digunakan di tiap-tiap daerah. Masing-masing daerah itu kan punya ciri khas sendiri-sendiri. Karena kan ornamen sama ragam hias, itu kan salah satunya dia bisa jadi identitas satu daerah. Nah, kalian bisa lihat tuh perbedaannya antara daerah satu sama daerah lain. Bisa jadi referensi untuk tugas ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Loh, Miss. Ya. Ragam hiasnya tuh flora gitu. Enggak. Kan tadi ada beberapa macam Bobi. Tema yang bisa kamu angkat atau tema yang mau kamu pakai nanti itu boleh geometris, boleh tumbuhan, boleh hewan, manusia, benda alam. Ada 5 yang bisa kalian pilih. Boleh gabungan, boleh salah satu aja. Terserah.
ini yang ada di buku kalian itu bisa kalian ini loh. Kalian pakai buat apa ya? Buat ide nanti untuk motif hiasnya. Misalnya bentuk daun-daunnya yang ada di halaman 36. Itu kan ada berbagai macam bentuk motif daun toh. Kan kalian bisa pilih dari situ. Nanti kalian mau untuk motif lebih detailnya kalian yang kreasiin, tapi untuk bentuk kecil-kecilnya bisa lihat di halaman 36, 37 itu bisa jadi referensi. Kumpulkan kapan, Miss? Minggu depan. Minggu depan. Dikerjain minggu depan sih. Oh. Miss kapan bagiin nilai DT? Hari ini ya, nanti bisa pribadi aja. Nilaiku remedi atau gak, Miss? Ya. Di atas 70. Ada remedi. Nanti lihat sendiri. Ya ampun, aku penasaran. Sama. Siapa yang paling tertinggi? 100? Yang paling tertinggi emang harus bisa begitu ya. Nanti kalau mau tanya banyak pribadi aja. Yang tertinggi kayaknya Gak ada yang Kis mau atau jawab. Yang tertinggi siapa? Vanessa atau Skornya Kis? berapa gitu aja. Skornya berapa? Oh, nanti bisa kasih tahu. Kayaknya nggak 100 deh. Ya, ada pertanyaan lain? Minggu depan DT Prakarya ya? Bukannya Minggu depan besok. Ya besok, ya betul. Sorry salah ngomong sudah. Besok kan. Stres aku, DT-nya banyak. Kok bisa ya? 1 minggu 1000 DT. 1000 DT. Oke, ada pertanyaan lain? Enggak. Makasih. Ya. Enggak. Tidak ada, cukupkan sekian. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Makasih, Miss. Sampai jumpa. Kok kamu udah gak sepagi, Vi? Aku tadi bangun pagi, Pol. Habis itu belajar, habis itu sekolah, Enggak habis itu stop record. stres. Gak pernah nyantai aku. Oh, Murid kelas 7 tidak bisa nyantai. Terus ada tugas, menurut DT, bentar lagi UTS. Beneran nggak bisa nyantai nih. makin hari isi otaknya makin banyak berarti, ya kan? Iya, habis itu lama-lama bisa bledos. Terlalu banyak informasi. Terus. Oke, bye. Bye, Miss. Makasih. Thank you.